warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, kami dari kelompok 4, Teori Belajar Konstruktivistik dari Program Studi Pendidikan Administrasi Perkantoran, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Surabaya. Adapun tujuan dari video pembelajaran ini, yang pertama, mengetahui latar belakang serta alasan munculnya teori konstruktivistik. Kedua, memahami konsep dasar teori konstruktivistik. Yang ketiga, untuk mengkaji pandangan para ahli mengenai teori konstruktivistik. Yang keempat, untuk mengidentifikasi karakteristik dan prinsip-prinsip yang terdapat dalam teori konstruktivistik. Yang kelima, untuk menganalisis kelebihan dan kekurangan teori konstruktivistik. Yang terakhir, memberikan gambaran mengenai relevansi penerapan teori konstruktivistik terhadap proses pembelajaran. Sekarang kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu konsep teori. Teori belajar konstruktivistik merupakan salah satu landasan utama dalam dunia pendidikan modern, yang menekankan bahwa pengetahuan bukan hanya ditransfer begitu saja kepada siswa, melainkan dibangun sendiri oleh siswa melalui pengalaman, interaksi, dan refleksi. Siswa berperan sebagai subjek yang membangun makna dari pengalaman belajarnya. Guru tidak lagi dipandang sebagai satu-satunya sumber informasi, melainkan sebagai fasilitator yang membantu siswa membangun pemahaman mereka sendiri. Secara keseluruhan, teori belajar konstruktivistik mengajarkan bahwa proses belajar tidak dapat dipisahkan dari pengalaman pribadi dan konsep sosial yang melingkupinya. Kalian pasti bertanya-tanya kan, kenapa sih ada pengembangan teori belajar konstruktivistik? Nah, perkembangan teori belajar konstruktivistik tidak terlepas dari kelemahan paradigma lama atau cara pandang atau pola pikir, khususnya teori atau konsep behaviorisme yang memandang peserta didik sebagai penerima pasif pengetahuan atau proses belajar seperti transfer informasi satu arah. Seperti guru menjelaskan, siswa mendengar, dan menghafal tanpa banyak kesempatan bertanya, berpikir kritis, atau menghubungkan dengan pengalaman sendiri. Jadi, siswa tidak berperan aktif membangun pemahaman, melainkan hanya menerima, mengulang, atau menirukan apa yang disampaikan oleh guru. Dalam teori belajar konstruktivistik, pengetahuan dibangun secara aktif oleh individu atau para siswa melalui pengalaman, interaksi, dan refleksi. Guru tidak lagi berperan sebagai satu-satunya sumber informasi, melainkan sebagai fasilitator yang membantu siswa membangun pemahamannya sendiri. Dengan teori ini, siswa diharapkan mampu berpikir kritis, kreatif, dan dapat menghubungkan pengetahuan dengan kehidupan. Seperti apa yang dipelajari di kelas tidak berhenti sebagai teori, tetapi bisa dipakai dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya yaitu teori konstruktivisme menurut para ahli. Yang pertama yaitu teori konstruktivisme menurut Moosman Fowler. Beliau menerangkan bahwa memandang belajar sebagai proses konstruksi pengetahuan oleh pembelajar berdasarkan pengalaman yang telah dimiliki. Teori ini berfokus pada konstruksi internal individu terhadap pengetahuan. Yang kedua yaitu menurut David Jonassen yang dikutip oleh Regut mengemukakan bahwa pembelajaran konstruktif berawal dari aliran filsafat konstruktivisme yang menekankan pada konstruk pengetahuan individu dan kontrak sosial melalui pembelajar interpretasi dan pengalaman dalam kehidupan. Dalam proses pembelajaran sebagai konstruksi pengetahuan, pembelajar secara aktif membangun pengetahuan dalam ingatan dan ia menjadi seorang sense maker. Yang ketiga yaitu menurut Meyer yang dikutip oleh Regut bahwa belajar konstruktif tergantung pada aktivitas dari beberapa proses kognitif dalam pembelajaran selama belajar, mencakup menyeleksi informasi yang relevan, mengorganisasikan informasi yang masuk,
dan menginteraksikan informasi yang masuk dengan pengetahuan yang ada. Berikutnya, karakteristik teori belajar konstruktivisme, yaitu yang pertama, siswa tidak dipandang sebagai sesuatu yang pasif, melainkan memiliki tujuan. Yang kedua, belajar harus mempertimbangkan seoptimal mungkin proses keterlibatan siswa. Yang ketiga, pengetahuan bukan sesuatu datang dari luar, melainkan dikonstruksi secara personal. Halo semuanya, perkenalkan saya Aribiana Maulida Rahma dari kelompok teori konstruktivistik. Di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip teori belajar konstruktivistik. Yang pertama, ada belajar merupakan proses aktif, yaitu active learning. Proses bukan sekedar menerima informasi, melainkan memprosesnya, dan proses tersebut dilakukan melalui eksplorasi, refleksi, dan interaksi. Yang kedua, pengetahuan dibangun berdasarkan pengalaman langsung, real life learning. Pengalaman langsung sangat penting dalam proses belajar. Pengetahuan baru dibentuk dengan mengaitkan informasi baru dengan pengetahuan dan pengalaman secara langsung. Yang ketiga, pentingnya proses pendampingan dalam belajar. Pengetahuan dibangun oleh seseorang melalui interaksi sosial, dan guru berperan sebagai pendamping yang membantu peserta didik menemukan dan mengorganisasi pengetahuan, bukan sekedar menyampaikan informasi. Yang keempat, ada belajar melalui proses penalaran. Proses penalaran ini yaitu proses pendekatan pembelajaran di mana peserta didik menggunakan kemampuan berpikir logis dan kritis untuk memahami, menganalisis, dan menyelesaikan masalah. Proses penalaran ini melibatkan langkah-langkah berpikir yang sistematis untuk mencapai kesimpulan atau pemahaman baru. Yang kelima, pembelajaran sosial atau social learning, sebuah teori dan pendekatan dalam psikologi dan pendidikan yang menekankan pentingnya proses belajar melalui observasi, imitasi, dan interaksi sosial dengan orang lain. Teori ini menyoroti bagaimana individu dapat mempelajari perilaku, sikap, dan keterampilan baru dengan mengamati orang lain tanpa harus mengalami secara langsung. Yang keenam, ada pengetahuan awal atau prior knowledge sebagai landasan untuk membangun pengetahuan baru. Setiap orang memiliki konsep dasar. Kemampuan tersebut akan meningkat melalui ruang atau momen di mana momen tersebut terjadi proses peniruan atau pengulangan. Konsep ini menyatakan bahwa seseorang tidak mempelajari sesuatu secara terpisah atau kosong, melainkan mengaitkan informasi baru dengan apa yang sudah diketahui sebelumnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan teori belajar konstruktivistik. Yang pertama, kelebihan teori belajar konstruktivistik. Ada keterlibatan siswa. Pembelajaran bukan hanya berfokus pada pendidik saja, sebaliknya pendidik hanya berperan sebagai perantara atau fasilitator informasi pada saat proses pembelajaran. Keterlibatan siswa yang aktif sepanjang pembelajaran melalui pertanyaan, latihan, dan aktivitas. Oleh karena itu, guru berfungsi sebagai penasehat dan membekali siswa dengan segala sesuatu yang mereka butuhkan. Konstruktivistik berpendapat bahwa perolehan pengetahuan terjadi tidak hanya diperoleh melalui pendidikan di sekolah, tetapi juga melalui pengalaman sebelumnya. Maka dapat dikatakan bahwa keterlibatan peserta didik dalam proses pembelajaran sangatlah penting, baik itu melalui penugasan maupun diskusi. Yang kedua, ada keaktifan peserta didik. Dalam proses pembelajaran keaktifan serta kreatif peserta didik dituntut, siswa diharapkan untuk memahami dan mengaitkan pengetahuan baru dengan pengetahuan lama. Pengalaman belajar menjadi lebih signifikan. Instruksi informasi dalam metode penelitian lain dikenal sebagai belajar. Dengan kata lain, pembelajaran tidak terbatas pada mendengarkan instruksi guru. Siswa juga harus dapat mengaitkan informasi yang mereka pelajari secara pribadi dengan informasi yang didapatkan dari berbagai sumber serta pengetahuan sendiri. Yang ketiga, ada kebebasan belajar. Dalam teori konstruktivistik, pembelajaran bersifat bebas dengan artian bahwa siswa diberikan kebebasan agar dapat membuat konsep yang diharapkan dengan mengaitkan pengetahuan peserta didik. Setiap peserta didik mempunyai pengetahuan unik, beragam, dan berbeda-beda yang harus diakui dan dihargai oleh guru. Dalam pembelajaran, siswa bekerja sama dalam kelompok dan membantu satu sama lain selama proses belajar.
Penilaian yang didasarkan pada proyek, portofolio, atau kinerja menunjukkan seberapa baik mereka dapat menerapkan pengetahuan mereka ke situasi dunia nyata, sehingga dengan memberikan kebebasan belajar kepada siswa dapat meningkatkan pengetahuan siswa. Yang keempat, ada guru sebagai fasilitator, menuntun dan mengarahkan bagaimana siswa mendapatkan pengetahuan baru, menyelesaikan masalah, dan membuat keputusan. Oleh sebab itu, fungsi guru dalam proses pembelajaran adalah memberikan arahan bagi siswa sekaitan dengan pembelajaran. Baik, selanjutnya saya akan menyampaikan tentang kekurangan teori konstruktivistik. Yang pertama, ada konstruktivistik hanya menggambarkan proses belajar sebagai proses yang berbeda dari Selanjutnya, saya akan menyampaikan kekurangan teori konstruktivistik. Yang pertama, konstruktivistik hanya menggambarkan proses belajar sebagai proses yang berbeda dari hanya mendapatkan informasi dari luar ke dalam diri siswa. Dalam teori ini lebih mengarah kepada tanggung jawab siswa, di mana belajar adalah proses menciptakan pengetahuan. Yang kedua, dalam pendekatan khusus ini, satu-satunya tujuan guru atau pendidik adalah memfasilitasi kemajuan konstruksi pengetahuan siswa. Yang ketiga, ada guru tidak menggunakan apa yang mereka ketahui, tetapi membantu siswa untuk membentuk pengetahuannya sendiri. Selanjutnya ada pengaplikasian teori konstruktivistik yang masih kerap sekali kita temukan di jenjang pendidikan. Yang pertama ada tugas berbasis masalah atau kasus. Biasanya disebut juga dengan PBL atau Problem Based Learning. Jadi di dalamnya pengetahuan tidak ditransfer secara langsung dari guru kepada siswanya, melainkan dikonstruksi sendiri oleh siswa melalui pengalaman dan juga interaksi dengan lingkungan sekitarnya, melalui cara berpikir kritis dan juga analitis. Seperti yang dikemukakan oleh Lev Vygotsky, bahwa teori konstruktivistik ini dibangun sendiri oleh siswanya melalui interaksi dengan kehidupannya sehari-hari. Jadi, tugas berbasis masalah atau kasus ini, atau yang disebut juga dengan PBL, sangat sering sekali kita jumpai, baik di jenjang pendidikan dasar sampai ke jenjang perguruan tinggi. Jadi di dalamnya, siswa ini tidak langsung diberikan jawaban oleh guru, namun, siswa harus menganalisis serta mencari tahu penyebabnya, dan nantinya akan dapat memberikan solusi dari masalah atau kasus tersebut. Saya akan memberikan satu contoh. Misalnya saja saat proses pembelajaran di pelajaran PPKN. Guru mengajarkan sila Pancasila, sila kelima, yakni tentang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, kira-kira dari kasus tersebut, apa yang dapat diambil atau contoh kasus apa yang dapat dijadikan contoh? Misalnya saja seperti kasus demo yang marak terjadi. Nah, dari situ akan bisa dianalisis dan ditemukan sikap apa yang bisa dilakukan apabila siswa tersebut nanti menghadapi masalah seperti itu. Nah, seorang pendidik ini harus bisa mencari tahu kasus atau masalah apa yang relevan dengan pelajaran tersebut. Tujuan dari PBL atau Problem Based Learning ini yang pertama ialah melatih kerjasama, komunikasi, tanggung jawab, membiasakan siswa belajar mandiri dan juga mencari informasi. Lalu, menghubungkan teori dengan praktik di dalam kehidupan nyata. Misalnya dalam pelajaran tentang gotong royong. Nah, siswa ini dapat menghubungkan teori gotong royong tadi di dalam kehidupan nyatanya. Misalnya dengan mengikuti kerja bakti di sekitar lingkungan rumahnya. Dengan begitu, siswa secara langsung dapat mengalami sendiri serta merasa bahwa pengetahuan yang ia pelajari atau yang ia dapatkan di kelas tadi benar-benar berguna dan juga tidak berhenti pada hafalan saja. Lalu yang ketiga, ada membentuk sikap kreatif dan juga inovatif. Kreatif ini berarti mampu mengembangkan ide atau metode baru untuk menyelesaikan masalah, serta melakukan berbagai pendekatan untuk menemukan solusi. Lalu ada juga kreatif. Kreatif ini ialah mampu menghubungkan ide, konsep, atau pengalamannya secara baru, berdasarkan kehidupannya sehari-hari. Pengaplikasian yang kedua adalah melalui percobaan.
Percobaan ini termasuk dalam pelajaran berbasis inquiry atau inquiry learning, yang merupakan pendekatan belajar yang menekankan pada proses mencari dan menemukan sendiri pengetahuannya melalui kegiatan ilmiah pada proses mengamati, menguji, menarik kesimpulan berdasarkan data-data yang dia peroleh. Lalu, menghubungkan dengan pemahaman. Siswa tidak berhenti pada apa yang terjadi saja, namun melangkah ke mengapa hal itu bisa terjadi, dengan cara mengaitkan pengalaman nyata dengan teori yang ia pelajari. Misalnya pada percobaan es batu yang mencair di suhu ruang, siswa melalui percobaan ini dapat mengamati dan memiliki pengalamannya langsung dengan apa yang terjadi. Misalnya mengamati es yang semula jadi padat menjadi cair. Dari situ akan mendorong rasa ingin tahu, berpikir kritis, mengkreasikan ide-ide mereka. Jika es tadi ini mencair di suhu ruang, lalu bagaimana jika air yang dibekukan? Lalu dapat dihubungkan dengan pengalamannya, misalnya pada saat ia membeli es teh atau es kopi. Nah, es yang semula berada di dalam cup, lama-kelamaan akan mencair. Lalu, contoh pengaplikasian selanjutnya ialah mengembangkan dan menyajikan hasil kerja. Pengaplikasian ini dapat berupa presentase atau menyajikan hasil kelompok, peta konsep, mind mapping, dan lain sebagainya. Sehingga di dalamnya siswa akan mampu memperkaya pengetahuan dan juga topiknya sebelum dan setelah menyajikannya. Saya yakin kita di sini semuanya sebelum presentase pasti akan menggali pemahaman serta memperkaya topik yang nantinya akan kita presentasikan. Sehingga siswa atau peserta didik nantinya juga dapat menyajikan hasil kerjanya dengan baik. Nah, di dalam ini siswa itu dapat berpikir kritis, menganalisis, serta menilai kebenaran serta keakuratan berdasarkan bukti yang mereka peroleh. Dan juga nantinya siswa akan bisa mengemukakan argumen mereka secara jelas kepada para pendengar. Selanjutnya ada simulasi. Mengapa simulasi ini masuk ke dalam pengaplikasian teori konstruktivistik? Sebab di dalam simulasi ini, siswa itu memiliki pengalamannya langsung. Sebab simulasi sendiri itu merupakan suatu kegiatan menirukan suatu situasi yang menggambarkan suatu proses kegiatan atau suatu kegiatan yang akan dipelajari. Nah, misalnya saja kita mengadakan simulasi tentang suasana saat perumusan dasar negara. Siswa tadi itu dapat mengambil suatu peran. Misalnya, dia memilih Insinyur Soekarno. Dari situ, ia akan mempelajari terlebih dahulu bagaimana situasi di saat kegiatan atau acara tersebut, lalu seperti apa sikap dan juga ketegasan dari Insinyur Soekarno ini. Apakah dia berwibawa ataukah dia lembut? Nah, jadi di sini siswa itu memiliki peran yang sangat kuat. Dia bukan hanya sekedar subjek yang pasif, melainkan menjadi subjek yang aktif. Sebab ia merasakan dan juga menggali sendiri informasinya. Pada saat kecil kita mengandalkan misalnya indera dan juga interaksi fisik atau sentuhan, kemudian berkembang lagi menjadi imajinasi dan juga bahasa. Lalu berkembang lagi kita memiliki pemikiran yang logis dan juga akhirnya kita bisa mengerti apa yang benar dan juga apa yang salah, serta kita dapat berpikir kritis dan juga abstrak. Lalu selanjutnya ada memberikan kebebasan mencari sumber belajar, menggali informasi seluas mungkin. Jadi di sini guru itu bukan sebagai satu-satunya sumber belajar saja, namun seiring berkembangnya zaman dan juga teknologi, banyak sekali sumber belajar yang dapat diakses oleh para siswa. Namun, di dalam mencari informasi itu, siswa juga harus bisa membandingkan mana informasi yang benar dan mana informasi yang dapat dipercaya. Jadi, dengan kata lain, tidak boleh asal percaya dengan satu sumber saja, melainkan dapat mencari sumber-sumber lainnya, dan nanti dari situ akan dapat ditarik kesimpulan mereka sendiri. Guru di sini sebagai fasilitator, yang nantinya akan membimbing proses pembelajaran, bukan sebagai satu-satunya sumber belajar. Namun, di sini peran guru bukan berarti tergantikan dari yang sebelumnya pengajar menjadi fasilitator,
Melainkan seiring berkembangnya zaman, siswa itu dituntut untuk dapat berpikir kritis serta menggali pemahaman dan informasi mereka seluas mungkin. Guru sebagai fasilitator, beliau yang nantinya akan mengarahkan agar siswanya nanti tidak keluar jalur atau mereka tahu betul tujuan mengapa mereka belajar sesuatu itu. Selanjutnya, di sini saya akan memaparkan tentang beberapa pandangan tentang teori konstruktivistik ini menurut para ahli. Pertama ada Jean Piaget. Beliau ini merupakan seorang ahli psikolog dari Swiss, yang juga dianggap sebagai bapak teori konstruktivistik. Beliau ini memiliki pandangan bahwa pengetahuan itu tidak hanya ditransfer saja, tetapi dikonstruksi sendiri oleh siswa melalui pengamatan mereka. Jadi, pengetahuan tadi itu bukan hanya dihafalkan dari mulut ke mulut, atau yang dijelaskan oleh guru kemudian dihafalkan oleh siswa saja. Tetapi, siswa itu bisa membangun pemahamannya sendiri melalui pengamatan dan juga pengalaman yang mereka peroleh. Lalu, selanjutnya ada pandangan dari Jerome Bruner. Beliau ini merupakan seorang psikolog kognitif. Beliau ini memiliki pandangan ketika mereka menemukan konsep dan prinsip secara mandiri, belajar itu adalah proses penemuan atau discovery, di mana siswa secara aktif menyusun informasi untuk membentuk pemahaman mereka sendiri. Jadi, jika pandangan beliau ini, setiap individu itu memiliki cara berpikir, pengalaman, pengetahuan yang berbeda-beda. Jadi, bukan hanya sekedar menghafalkan informasi saja. Selanjutnya, ada dari Ernest van Glesevert. Beliau ini merupakan seorang filsuf di ahli pendidikan. Beliau ini memiliki pandangan bahwa pengetahuan sebagai fit to work. Menurut beliau, kita tidak bisa tahu apakah pengetahuan kita benar-benar mencerminkan dunia luar. Jadi, pandangan beliau ini, pengetahuan itu diungkapkan sebagai fit to work atau yang cocok untuk digunakan. Jadi, pengetahuan yang baik itu memang harus bisa diterapkan, sehingga siswa itu bisa mengerti betul kegunaan dari teori atau pelajaran yang ia pelajari. Selanjutnya ada dari Lev Vygotsky. Beliau ini merupakan seorang ahli psikolog dari Rusia. Beliau memiliki pandangan bahwa pengetahuan dibangun secara kolaboratif melalui interaksi sosial dengan guru maupun dengan teman sebaya. Jadi, kita manusia itu sebagai makhluk sosial, kita juga memerlukan interaksi untuk membangun pengetahuan dan pemahaman kita sendiri melalui berbagai pengalaman yang ada. Lalu ada pandangan dari beberapa tenaga kependidikan yang telah menerapkan teori belajar konstruktivistik ini. Pengetahuan dibangun melalui pengalaman dan peran aktif siswa. Penggunaan masalah sehari-hari menghubungkan pembelajaran dengan situasi nyata. Ini pandangan dari Kepala Sekolah dan Guru di SDN 183 Pekanbaru. Lalu, guru harus membuat suasana sekondusif mungkin agar dari awal hingga akhir siswa dapat menyerap banyak ilmu dan mereka juga menikmatinya. Ini dari Bapak Haji Ahmad Jawari, SPDI, yang merupakan guru agama Islam di SDN Babatagung, Lamongan. Nah, sekarang ada beberapa kritik dari teori konstruktivistik ini. Yang pertama, guru hanya menjadi fasilitator saja dalam proses pengungkapan pengetahuan siswa. Memang dalam teori konstruktivistik ini, guru itu berperan sebagai fasilitator. Jadi, banyak yang mengkritik bahwa peran guru menjadi tergantikan dari yang sebelumnya pendidik atau pengajar menjadi fasilitator. Namun, dapat kita ketahui bersama, seiring berkembangnya zaman, guru itu bukan lagi sebagai pentransfer pengetahuan atau membagikan pengetahuannya kepada siswa saja, melainkan banyak sekali sekarang sumber belajar yang dapat diakses oleh para siswa untuk melatih kemampuan berpikir kritisnya, sehingga mereka itu dapat mengungkapkan pemahaman mereka sendiri. Lalu selanjutnya ada kritik bahwa berfokus pada pembangunan pengetahuan secara individu. Nah, dalam hal ini ditakutkan jika teori konstruktivistik ini terus diterapkan, akan terjadi kesenjangan dalam proses pembelajaran antara siswa yang tadinya aktif dengan siswa yang pasif. Nah, di sini kita bisa melihat peran guru. Nah, bagaimana cara guru ini dapat memotivasi siswanya agar bisa menjadi siswa yang aktif di dalam pembelajaran. Selanjutnya ini ada sarana dan prasarana yang tidak sama.
Hal ini sering membuat guru kebingungan dalam menentukan media pembelajaran yang dapat membantu kreativitas siswa. Jika kita lihat bersama di Indonesia sekarang ini, terjadi kesenjangan di dalam dunia pendidikan dari yang mereka di kota dengan mereka yang ada di desa. Jika kita lihat di perkotaan, sudah maju mereka. Mereka memiliki berbagai teknologi dan juga fasilitas yang bisa menunjang kegiatan pembelajaran. Namun jika kita lihat di desa, bahkan ada sekolah yang mereka tidak punya laboratorium, atau mereka yang tidak punya LCD, proyektor. Dari hal itu terjadi ketimpangan di dalam dunia pendidikan. Guru saya pernah memberikan contoh, jika beliau itu pada zaman dulu buku itu sangat susah sekali untuk dicari. Jadi mereka menggunakan sebuah papan. Papan itu bukan papan tulis yang bisa dihapus, yang menulisnya dengan spidol, tapi papan tulisnya itu menggunakan kapur menulisnya. Jadi, pada saat guru menjelaskan, mereka mencatat. Namun, pada saat guru itu beralih ke topik atau pelajaran selanjutnya, akan mereka hapus, karena itu cuma satu bagian saja. Jadi, mereka itu harus mengingat apa yang sudah diajarkan oleh guru. Nah, dari situ mungkin kita bisa lebih memperhatikan lagi dunia pendidikan kita saat ini.